Halo sahabat Podka, selamat datang di podcast Kanisius. Perkenalkan, saya Frater Berry Eka Putra Serikat Yesus. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya. Saya Frater Klaus. Dan kami berdua akan ngobrol-ngobrol bareng hari ini ya Frater Klaus ya. Baik teman-teman Podka yang terkasih, bulan-bulan ini, tepatnya bulan ini bulan apa Klaus? Bulan September. Ini adalah bulan yang sangat spesial buat kita umat Katolik. Karena bulan Kitab Suci. Bulan Kitab Suci ya. Mungkin teman-teman Podka di rumah apakah sudah baca Kitab Suci bulan ini? Semoga ya. Semoga. Dan hari-hari ini karena Keuskupan dan juga seluruh gereja Indonesia merayakan bulan Kitab Suci Nasional, kita akan membahas soal tema bulan Kitab Suci Nasional gitu ya Klaus ya. Memang apa sih tema BKSN tahun 2024 ini? Wah, temanya agak ngeri-ngeri sedap. Wah, gimana tuh Karena berbicara tentang Allah sebagai sumber keadilan. Wah, ini kayak temanya rado-rado memberikan suasana tahun 2024 gitu ya Ya, memang 2024 tahun ini. Iya, karena kan ada suasana pemilihan atau apa, mungkin keadilan soal itu kan. Wah, Bari ini, kamu jangan gitu dong. Tapi juga kunjungan paus ya, mungkin Frater ya. Kunjungan gitu, paus. Kunjungan paus itu Yeah. kan. Nanti mungkin kita akan berbicara begitu soal keadilan, tetapi dalam perspektif Kitab Suci ya. Betul. Begitu. Dan hari ini kita nggak sendirian Klaus ya. Iya, kita bersama punya siapa? narasumber yang istimewa. Oke. Nah, dia Siapa akan membawakan kepada kita, berbagi kepada kita info A1. Tahu info A1 itu apa? Daging ayam gitu. Bukan. Oh, bukan. Apa itu? Info Abu Bakar Ali nomor 1. Oh, rumah kita itu. Rumah Iya, kita. Iya. Oke, bersama kita sudah hadir ahli kitab. Ahli kitab. Dia pokoknya ahli kitab suci lah, doktor kitab suci dari Roma, kota abadi. Nah, kita perkenalkan Romo Bernardus Dirga Primawan, SJ. Baik, sahabat Podka, ini Romo Dirga semua mungkin. Oke, Romo Dirga, wah luar biasa. Mungkin Romo bisa menyapa dulu sahabat Podka di rumah. Halo sahabat podcast, selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya senang ada di sini, ada Frater Berry, ada Frater Klaus. Tapi tadi disebut ahli kitab ya. Iya. Kalian minta saya mati cepat ini. Loh, enggak Romo, ahli kitab itu yang terakhir Romo. Loh, kamu kalau lihat ya, di Matius bab 23, Yesus bilang apa? Celakalah kamu, hai ahli kitab dan orang-orang Farisi. Saya tidak mau mati cepat dulu ya. Inilah, maka jangan bilang ahli kitab. Loh, memang masuk mati cepat. Dia terakhir Romo, dia terakhir yang masuk dalam kerajaan Allah. Wah, itu lebih susah lah. Tetapi ahli kitab ini ahli kitab yang membimbing kita hari ini ya, membimbing kita untuk semakin paham tentang keadilan begitu. Dan kita akan nanti bicara soal perspektif dari kitab Nahum dan Habakuk. Wah, ini jarang-jarang kita dengerin Nahum sama Habakuk ya. Iya. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh ya Romo ya, kayaknya rodo-rodo seret juga begitu ya. Kebetulan kita kan ngomong-ngomong di tempat apa ini Klaus? Ini Takom. Takom apa itu? Takom itu Taman Komunikasi Kanisius. Wah, luar biasa. Bukannya Takom itu toko buku ya? Kayak gambarnya suasana toko buku. Iya nih. Iya, toko buku tapi juga ada kafenya. Oh, ada kafenya? Ada tempat nongkrongnya Luar luas. biasa. Jadi umur 120 tahun, 102 tahun tetapi terus mengembangkan diri ya. Jadi toko buku, tempat membaca buku dan membeli buku gitu pastinya gitu. Iya. Jangan lupa ya teman-teman ya, Podka ya. Baik, mungkin kita pesan dulu ya. Mas, apakah boleh bantu? Wah, ini. Silakan, ini mungkin Romo dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Ber, kenapa mau? Harganya terjangkau sekali. Cocok buat kita-kita gini ya. Ya, siap. Nanti jangan khawatir. Oke. Saya mau pesan espresso Mas ya. Espresso. Oke, Berry mau pesan apa? Oke, saya nih nggak gitu minum kopi ya. Oh. Jadi saya mau coba yang milk base aja ya Mas ya, yang matcha ya. Yang ice pastinya ya. Wah, biar seger ya. Oke. Saya juga ikutan minum kopi aja. Saya pesan americano. Amerikananya main es atau hot? Sesuai dengan orangnya, Mas. Saya ya. Agak hot berarti ya. Begitulah. Topiknya kan ngeri-ngeri sedap. Betul. Baik, berarti pesanannya espresso untuk Romo, Ya. matcha ice untuk Frater dan americano hot. Betul ya? Ditunggu sebentar ya. Terima Terima kasih. Terima kasih banyak Terbo. Luar biasa ya.
menunya lumayan lengkap. Iya, lengkap dan harganya terjangkau. Iya, sangat terjangkau sekali untuk kalangan mahasiswa. Betul. Kalau untuk dosen ya Bisa mengajak mahasiswa. bisa mengajak mahasiswanya. Betul. Baik, Romo dan Frater tadi kita udah pesen minum nih, jadi kita mulai lebih siap ngegas ya gitu ya. Siap. Jadi karena tadi kemarin kan kita mau ngomong soal kitab suci begitu. Jadi kemarin saya sudah mulai siap-siap nih Romo ya. Oh, mau bicara ini. Ketika saya buka kitab suci, kan awal-awal mau baca Nahum atau Habakuk ya. Lalu saya buka, oh ternyata Nahum lebih awal begitu ya. Betul. Lalu ketika saya baca ayat-ayat pertama, saya nggak bisa tidur langsung Romo. Oh, nggak bisa tidur kelas. Karena ayat-ayat pertama itu kok menggambarkan Tuhan yang cemburu, yang pembalas begitu. Lalu membuat saya nggak bisa tidur gitu, takut loh malah Klaus. Jadi kok Tuhannya kok kan kalau katanya Tuhan penuh kasih sayang begitu ya. Tetapi kok ketika baca kitab Nahum langsung nggak bisa tidur, langsung kepikiran wah ini Tuhannya galak nih, tiap kali dihukum ini gitu ya. Saya ketakutan saya gitu sih, Klaus dan Romo gitu. Ya memang kata-kata pencemburu tuh memang agak mengerikan ya. Kita tahu, kita semua misalnya, kita semua bergembira atas kunjungan Paus. Tapi ternyata kunjungan Paus yang sebetulnya membawa berkat bagi orang Katolik maupun non-Katolik, ternyata juga ada orang yang cemburu. Iya. Ada ya? Ada loh. Ada ya. Ya, jadi saya juga bingung apakah gambaran cemburu itu seperti cemburu ya orang-orang yang tidak suka kalau orang lain happy seperti itu, Romo. Oh. Waduh, menarik ini. Ya, kita Tiba-tiba datang, kita nunggu kopi kan biar kita semakin Haus. tidak hanya haus. Oh, iya. Topiknya kan hangat, Hangat. agak berat. Oke. Tapi dengan minum kopi rasanya jadi ringan. Nah. Kayak obrolan di warung kopi aja. Iya, Nah, siap, Bro. nih saya datang tuh lumayan berat ini. Ada satu buku komentar kitab suci yang ada kata pengantarnya dari Paus Fransiskus. Nah, saya tuh senang karena begitu Paus datang, lalu saya mencoba melihat ini terbitan tahun 2022 dan ketika saya baca, Paus Fransiskus menunjukkan bagaimana sih cara orang Katolik membaca kitab suci. Ada 3 poin yang disebutkan. Yang pertama, Paus langsung menunjuk Lukas 24 di mana Yesus untuk pertama kalinya menurut Lukas menjumpai 2 murid dari Emmaus setelah kebangkitan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus menjelaskan isi kitab suci mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Untuk menjelaskan siapa? Mesias. Dan di situ para murid rasanya gembira, mereka bersuka cita karena kehadiran Yesus yang bangkit. Maka framework kita ketika membaca kitab suci adalah Allah yang mewahyukan diri melalui Yesus yang membuat kita sukacita. Bahkan dalam Dei Verbum, ini saya bawakan juga, itu menunjukkan kalau kita membaca kitab suci itu dengan seksama dan asyik. Wah. Itu nanti bisa teman-teman lihat di Dei Verbum ini, Konsili Vatikan II yang tahun 1965. Jadi pertama-tama jangan gelisah dulu Ber, kamu sampai nggak tidur, nanti kurus gimana kamu? Wah, ya senang juga sih itu. Ya, Romo. Ya, maka kita dengan hati yang penuh sukacita, syukur. Nah, itu yang poin yang pertama. Paus mengajak kita untuk memulai dengan hati yang syukur, gembira. Lalu yang kedua, Paus juga menunjukkan di kitab Nehemia bab 8 ayat 2 bahwa ketika bangsa Israel pada saat itu mengalami pembuangan dan boleh kembali ke tanah terjanji, pada saat itulah dibacakan kitab Musa. Apa yang terjadi? Pembacaan kitab suci mempersatukan umat. Maka kalau kita membaca kitab suci, jangan sampai lalu kita semakin menyingkirkan yang lain. Oh, melihat Tuhan, saya kok pencemburu kejam, tiba-tiba langsung, aduh lah, saya nggak mau membaca lagi, kemudian kitab itu disingkirkan. Jangan, mari kita lihat. Lalu yang ketiga, membaca kitab suci itu membuat hati kita tersatukan oleh rasa perasaan dari si pengarang. Nah, Dei Verbum mengatakan kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Oleh karena itu, marilah kita melihat bagaimana pengarang pada saat itu mencurahkan perasaan hatinya, menggambarkan bagaimana Allah juga ikut merasakan lewat yang dia tuliskan. Tadi dibilang, Allah itu cemburu, Allah itu pendendam. Kira-kira situasi apa sih kok sampai ada pengarang yang mengatakan seperti itu? Nah, kalau kalian bayangkan, kira-kira orang-orang yang pada saat itu yang didampingi oleh Nabi Nahum, suasananya sedang apa?
kayaknya tuh orang yang jalannya berkelok-kelok ya. Mungkin ya, dia orang yang tidak setia. Biasanya orang yang tidak setia membuat kita cemburu tuh. Suka belok-belok hatinya ya. Iya. Nah itu. Jadi saya bayangkan mungkin bangsa Israel juga seperti itu. Ya, sehingga Tuhannya cemburu. Kalau menurutmu gimana, Bart? Ya mungkin ya sama ya gitu, mungkin orang-orangnya ya mungkin lagi berkelok-kelok juga orang-orang yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya mungkin Roh, mungkin suasananya seperti itu. Nah kalau gimana Roh, ada pencerahan kah Roh? Wah ini. Kita bayangkan ya, Nabi Nahum itu dari kata Naham yang artinya melipur, memberi penghiburan. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa kehadiran Nabi Nahum sedang memberi penghiburan bagi orang-orang yang tertindas saat itu. Memang hidupnya berkelok-kelok, tetapi pada saat itu mereka dalam titik situasi di mana mereka merasa kok hidup saya seperti ini, penuh penderitaan, dan begitu melihat orang yang selama ini membuat mereka cilaka, membuat mereka susah, kena cilaka, hatinya bunga-bunga, hatinya bergembira, dan merasa bahwa Allah sedang menunjukkan keadilannya karena orang yang selama ini menindas mereka itu kena celaka. Ngeri juga nggak? Gambaran Allah yang ternyata seperti itu. Tapi inilah gaya penulisan Nahum, di mana dia mencoba berbela rasa dengan orang yang pada saat itu tengah menderita. Kalau kamu ada temanmu nih lagi susah, sedih, apakah kamu diam saja? Kan juga enggak, toh. Ya, pasti. Paling juga menemani, kadang-kadang juga keceplosan. Oh itu tuh dia memang teman yang pernah mencelakai temanmu itu kan pasti, wah dia memang kayak gitu dulunya. Nah, berbela rasa dengan gaya manusia, seperti itu. Tapi jangan lupa di situ dikatakan di kitab Nahum ya, khususnya di ayat 7, bunyinya apa Peri? Coba kamu baca. Ayat 7. Ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, itu berita sukacita untuk orang yang tengah menderita. Tapi sekarang kita bayangkan, penderitaan yang seperti itu kira-kira karena siapa? Penderitaannya bangsa Israel itu. Pada saat itu sampai mereka bisa mengatakan Allahku Allah yang pencemburu, Allah pendendam, pembalas. Pasti kan mereka hatinya lagi kemeripik atau kemropok. Pasti mereka lagi gundah gulana. Ya toh? Pada saat itu mereka mengalami situasi istilahnya diinvasi, dijajah Oleh bangsa Asyur. Ibu kotanya Niniwe. Wah, luar biasa ini Frater. Luar biasa ini 100 Nah, terus ini. tahu nggak? Bangsa Asyur itu punya kebijakan politis yang ngeri. Mereka itu cara istilahnya menteror bangsa-bangsa di sekitarnya sangat luar biasa. Pertama, mereka kalau menangkap atau istilahnya menjajah suatu daerah, mereka memisahkan keluarga. Bapak dari anaknya, suami dari istrinya, lalu juga mereka menteror dalam bentuk misalnya orang-orang yang tidak taat, tidak patuh akan kepalanya dipenggal, ditaruh di gerbang kota. Karena ini posisi militer. Orang-orang Asyur itu adalah pergantian dari jenderal yang satu ke jenderal berikutnya. Maka cara kebijakan politisnya supaya bangsa ini tidak ada rasa nasionalisme harus dari keluarga itu kemudian dipisahkan. Ngeri sekali itu. Sehingga bisa dikatakan betapa pedihnya orang-orang pada saat itu. Dan melihat bahwa sekarang Niniwe mulai hancur, mereka bersukacita. Gitu. Istilahnya apa ya? Mereka bersyukur karena nyukur-nyukurin orang lain mungkin ya. Karena penindasnya celaka. Karena benar cilaka itu ya, waduh. Tapi itu gaya bahasa sebetulnya jangan sampai kita terhenti di situ. Karena tadi yang di ayat 7 adalah Tuhan itu baik, menjadi tempat perlindungan bagi orang yang mau mencurahkan hatinya kepada Allah. Nah, ini gaya penulisan si pengarang. Dan kita tahu Nahum, pengarang Nahum itu seorang yang sangat jenius. Ini sebetulnya bentuk puisi loh. Oke. Ada dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai akrostik. Sebuah puisi yang dimulai dengan huruf abjad yang paling awal.
Kalau mereka, kalau kita A, B, C, D, E, kalau di sana ada Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya. Dan itu dibuat seperti rangkaian lagu yang membuat orang merasa ikut, rasa perasaannya ke bawah. Maka bisa dikatakan Allahku pencemburu, Allahku pendam, itu untuk membawa rasa perasaan orang yang sekarang punya, istilahnya punya corong untuk mengungkapkan tadi rasa pedih yang pernah dialami. Kayak gitu. Wah, luar Iya, biasa. luar Ya. biasa. Dan dari penjelasan Romo Dirga ini kok ada resonansi yang kuat ya dengan tema kunjungan Paus Fransiskus ya. Oh iya. Faith, fraternity, and compassion. Jadi iman, persaudaraan dan bela rasa. Jadi, wah ini kayaknya yang milih tema jenis juga ini. Iya. Nyambung ternyata ya. Iya. Semua berkesinambungan ini. Memang gitu. Dan akhirnya apa yang kita baca ini harus terus kita kontekskan begitu ya. Ternyata Betul. kitab ini nggak cuma berbicara tahun-tahun dulu, ternyata juga bisa buat kita sekarang itu mungkin ya. Mungkin Frater Klaus lebih jago nih kalau ngomong soal sekarang-sekarang ini. Ya gimana ya. Saya juga agak-agak ngeri juga orang mau Dirga cerita tentang pemimpin Asyur yang berlatar belakang militer. Aduh, yang suka memisahkan keluarga, anggota-anggota keluarga, suami dari istri, kemudian ayah dari anak-anaknya. Wah, ini kok kayaknya gimana nih ya? Wah, ya semoga kita punya pemimpin baru yang baik gitu Ya, ya, luar biasa. supaya rakyatnya tidak menderita gitu. Kan bahaya kalau pemimpinnya kejam, berlatar belakang militer, sukanya menculik-culik, wah, kan bahaya gitu. Oke. Nah, kalau Asyur terang-terangan, mereka itu menerornya dengan cara tadi memisahkan persis ketika bangsa ini sudah tertangkap. Supaya tidak ada rasa nasionalisme itu. Oh. Tujuannya itu. Kalau ada rasa nasionalisme, maka nanti mereka bisa melawan balik. Nah, orang-orang pada saat itu tetap memupuk rasa nasionalisme dengan meyakini bahwa Allahku adalah Allah penyelamat tempat aku berlindung. Sehingga rasa nasionalisme itu tetap terjaga, tetap terawat. Bayangkan kalau mereka tidak punya rasa perasaan kayak gitu. Kalau Nahum tidak ikut berbela rasa dengan orang yang pada saat itu terluka, mungkin kita tidak mengenal lagi kitab suci. Kitab suci lahir dari pengalaman traumatis juga sebetulnya. Dan itu mengingatkan mereka bahwa Allahku adalah Allah yang berada di pihakku, membela. Ketika aku sedih, ketika aku susah, Allah tetap berada di sana bersama. Nah, itu Nahum. Melipur, memberi penghiburan. Jadi kisah-kisahnya mau menghibur ya ternyata begitu, memberi penghiburan. Walaupun kata-katanya keras begitu ya. Walaupun kata-katanya jelep kalau baca, sampai saya nggak bisa tidur gitu ya. Tetapi ternyata suasananya ternyata mau menghibur ya Frater Klaus. Iya, betul. Nah mungkin ini juga Bahari dan sahabat-sahabat Podka mungkin juga bertanya-tanya, itu kan konteks Allah yang berbela rasa terhadap bangsa Israel. Tapi apakah ini juga bisa ditempatkan pada konteks pribadi? Ketika seseorang itu secara personal mengalami banyak penderitaan, banyak penindasan, apakah dia juga bisa relate dengan pesan-pesan dari kitab Nahum? Nah, kalau kita cermati juga, sebetulnya umumnya kita para nabi itu punya dua gaya penyampaian ya. Yang pertama adalah ancaman, yang kedua penghiburan. Seringkali dua hal itu berkelindan. Kadang ancaman atau istilahnya kamu diingatkan, teguran lebih dalam arti itu teguran. Tapi di saat yang sama kamu juga dihibur. Nah, untuk kita yang sekarang juga perlu sadar, apakah kita seringkali juga membuat orang lain terluka? Apakah kita juga membuat orang terpisah dari keluarganya? Apakah kita kadang juga merasa diri lebih superior dari yang lain? Dan itu yang membuat orang lain justru semakin terluka, padahal Allah bersama mereka yang terluka. Wah, kena banget bro. Iya malah jelep langsung ya, inspiratif, wah, tapi juga reflektif rasanya gitu. Iya. Aduh, ya memang menarik dan terima kasih Romo ini inspirasi ya. Jadi saya bisa tidur lah malam ini begitu Romo. Makanya Allah adalah dasar pengharapan Oke. itu dalam kitab Nahum. Baik Romo. Wah, ini Romo sudah kelihatan rodo Iya nih, haus nih. mana nih? Sepertinya wah sudah mulai datang. Wah, ini sudah siap nih kayaknya. Espressonya semakin Woi, luar biasa ini. Pelayanannya sat-set ya. Iya. Wah, ini penampilannya menarik ini. Terima kasih. Wah.
Berarti itu. Terima kasih. Amerika. Wah, cuma saya minum dingin ini. Oke. Baik. Baca ice-nya. Baik, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih, Mas. Selamat menikmati. Terima Terima kasih, kasih. Mas. Baik, Romo Frater, mari kita minum dulu Mari. Mari. supaya lebih panas lagi. Oke. Luar biasa ini espressonya. Ini adalah tempat di mana mimpi dan pengetahuan bertemu. Di sini, setiap sudutnya dirancang untuk mendukung perjalanan pembelajar sejati. Mahasiswa belajar dan bekerja di meja. Dengan suasana yang nyaman dan tenang. Ini adalah tempat di mana ide-ide besar lahir dan berkembang. Teman-teman bercengkrama sambil menikmati kopi dan makanan. Barista menyajikan kopi dengan senyuman. Kami menawarkan aneka pilihan kopi spesial dan menu yang lezat, mendukung setiap langkah kecil menuju impianmu. Ya benar, Takom, tempat di mana pembelajar sejati mewujudkan mimpi mereka. Setiap langkah yang aku pijak di tempat ini, bagiku bukan hal yang biasa. Aku mengerti. Tanggung jawabku bukan hanya sekedar mengantar sesuatu yang dipesan, tapi juga mengantar harapan. Harapan yang akan dilanjutkan dengan tindakan nyata bagi pembelajar sejati yang ada di tempatku menaruh harapan pula. Harapan kami sontak terlihat berbeda. Harapan mereka adalah setelah mereka pulang, orang terdekat mereka bahagia dengan toga. Harapan kami, setelah kami pulang, orang terdekat kami bahagia dengan korsa. Dan benar, di sini tempat harapan dan impian akan terwujud. Wah, Frater Klaus, Romo Dirga, tadi kita sudah minum-minum rasanya gimana? Minumannya bisa dinikmati? Mantap. Mana Romo gimana? Review kopinya? Ini espresso luar biasa. Begitu masuk ke dalam mulut lama, yes. Oh. Memberi energi baru. Oke. Dan kita siap untuk panas selanjutnya Wah, nih ya. iya, Siap, mari. siap. Mungkin ada pinggir-pinggir jurang juga. Oh, ada. Baik, Romo tadi kan kita sudah banyak ngomong soal kitab Nahum begitu ya, iya. soal keadilan kitab Nahum. Nanti sekarang kan kita juga mau bicara soal yang karena kan di BKSN ini soal Nahum dan Habakuk begitu ya. Kalau saya Habakuk ini belum baca banyak sekali sebenarnya secara detail. Tapi mungkin Frater Klaus nih, sepertinya mukanya seperti Habakuk ini ya. Ketekuk-tekuk maksudnya ya. Oh, teguk-teguk ya. Oh, tapi benar kok. Arti nama Habakuk itu adalah untuk merangkul, memeluk. Jadi ketekuk-tekuk. Ketekuk-tekuk memang ya. Oke. Ya gimana ya? Sebetulnya perasaanku juga nggak jauh-jauh beda sama kamu loh, Bar. Oh ya? Ya waktu pertama kali aku baca Habakuk, ini ya, coba. Jadi aku juga gelisah, juga ya susah tidur, kepikiran juga gitu. Misalnya nih, ini bab 1. Oke. Ya, jadi pembukaannya aja judulnya keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Di situ ada, waduh, ayat yang keras. Misalnya ini. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Waduh, saya membaca ini kok situasinya kok ya agak-agak mirip-mirip dengan kondisi masyarakat kita juga. Gimana tuh? Gimana ya? Saya juga pusing. Misalnya, ada keputusan yang sudah final dan mengikat. Wah, ini. Ya, masih berusaha untuk direvisi. Wah. Siapa itu, Bar? Sebutkan, Bar. Sebutkan Ayo, Bar. Aduh. Jangan malu-malu, Bar. Jangan takut-takut, Bar. Bukan malu-malu, tidak berani tapi saya. Jangan gitu, tidak apa-apa. Sebutkan. Kalau kamu ditangkap, aku bantu doa. Oh iya. Mending udah. Frater Klaus aja kamu. Iya ini. Jadi kok bisa hukum itu dibolak-balik seperti itu? Itu latar belakang. Kemudian ada pertanyaan juga, di manakah keadilan Tuhan? Jadi mana? Jadi ceritanya
bangsa Yehuda, dia mau istilahnya mau ditindas, mau dibuang, mau diserang oleh bangsa Babilonia, yang itu tidak lebih benar daripada bangsa Yehuda. Repot. Gimana ketika Tuhan mau menghukum kita menggunakan orang yang tidak lebih baik hidupnya daripada kita? Saya repot kalau misalnya saya, dapat pengalaman seperti ini, kesannya tuh hati saya teriak tuh, gak bisa Yura. Tuhan, nggak bisa Yura ini. Gimana ini? Masa aku yang lebih baik ya hidupnya? Ya mau dihukum sama orang yang hidupnya lebih tidak jelas gitu. Itu gimana Romo? Kita tanyakan Romo Iya, ya. Romo ini. Aduh, gimana Yura ya? Ya, tapi gini ya, kalau tadi kita lihat yang dari Nahum sekarang Habakuk. Apa yang dirasakan Habakuk juga mencerminkan bagaimana orang-orang yang mengalami kegelisahan setelah penindasan dari Asyur datang lagi, seolah-olah Asyur kalah, tapi Babylon datanglah yang juga jauh lebih buruk datang menggantikan, seolah mereka terbebas, tapi ternyata penderitaan itu tetap berlangsung. Nah, itu juga memang sebuah pertanyaan yang dicerminkan dari kitab Nabi Habakuk ini. Tetapi kemudian saya mencoba masuk. Ini juga mungkin menjadi refleksi bagi kita. Ketika Habakuk bicara mengenai keadilan, bagaimana sih sebetulnya konsep keadilan atau juga keadilan sosial itu dibahasakan dalam kitab suci? Tidak ada secara spesifik menyebut kata keadilan sosial. Tetapi yang sering dipakai itu adalah keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Ibrani itu sungguh dipakai sadek itu adalah sebuah dalam arti bukan hanya kebaikan tetapi juga keadilan, sadik dan sadakah. Itu juga dalam arti kebenaran. Tetapi keduanya dikaitkan karena keadilan dan kebenaran itu adalah mandat ilahi dan itu dipercayakan kepada pemangku jabatan. Maka kalau tadi pergantian sosok pimpinan, seharusnya sadar bahwa keadilan sosial atau keadilan dan kebenaran itu adalah mandat ilahi yang diberikan kepada pemangku jabatan. Kalau pemangku jabatannya kayak gitu, ya wajib harus kita tidak hanya kita pertanyakan juga. Tapi bahwa keadilan sosial adalah mandat ilahi dan Habakuk mempertanyakan itu. Sekarang Tuhan, bagaimana rasa keadilan itu tetap terjaga kalau pergantian kepemimpinan itu situasinya tidak jauh lebih baik? Betul. Iya. Lah ini loh Habakuk ya, saya mau Habakuk ya, cerita ini Habakuk loh ya Habakuk. Ah. Ini Habakuk. Kalau kebetulan relate ya itu. Kebetulan. Ya ini juga Romo, misalnya di bab 2. Penghukuman atas para penindas. Jadi kepada para penindas yang lalim itu. Dalam kitab Habakuk itu ada berapa kali celaka. Wah, ini Habakuk pada masanya memberikan peringatan darurat. Jadi kepada pemimpin peringatan darurat. Iya. Kepada pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, yang tidak adil. Oke. Padahal keadilan sosial itu mandat ilahi. Betul. Kau nggak percaya nih, saya tunjukkan ya. Di Mazmur 72 itu, kalau kita lihat, nah saya bacakan nih. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Dan seterusnya, kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Oh. Jadi keadilan sosial sejak awal itu sudah, dan biasanya Mazmur 72 dan Mazmur 2 itu dipakai pada saat pelantikan pejabat. Nah, Romo Diga, tolong dijelaskan. Tadi kan Romo menjelaskan tentang berikanlah keadilanmu kepada raja. Tolong dijelaskan, ini raja mana nih? Raja Jawa atau mana, Romo? Kalau saya baca ini, ya Allah berikanlah hukum-Mu kepada raja. Dan keadilanmu kepada putra raja. Oh, ini tulisannya, saya tidak mengada-ada. Oh iya. Tetapi jelas, ia harus memberi keadilan kepada yang tertindas, menolong orang miskin, meremukkan pemeras-pemeras.
Berarti Itu, harus Pak. sikapnya harus ada ini ya, harus Ya. punya ambil sikap yang benar. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Sangat puitis sekali. Iya. Tetapi ini disampaikan pada saat pelantikan sebetulnya. Bukan hanya raja ya, tapi juga putra raja ya. Nah, ini tertulisnya kayak gini loh ya. Oh, berarti maksudnya adil, tidak boleh naik jet pribadi gitu maksudnya Romo? Ya. Tapi ya saya baca lagi ya. Kok nyerempet-nyerempet Iya, ini makanya ini. kejuran. Ya. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Jadi hukum jangan dipulak-balik. Hukum itu sebetulnya tadi saya mengatakan ada kata keadilan dan kebenaran. Keadilan itu pengadministrasian hukum yang tepat. Dan kebenaran dalam arti di sini adalah ada semacam option for the poor. Maka seringkali kita lihat baik dalam Mazmur maupun dalam kitab Amsal atau dalam kitab para nabi, keadilan sosial itu ada keadilan yang berpihak kepada mereka yang tidak bisa membela diri. Itu sesungguhnya. Iya, Bukan benar. hukum untuk mendukung atau istilahnya mempertahankan apa yang sudah ya itulah. Itulah, gitu. Aduh. Oke. Oke. Ya luar biasa ini ya. Jadi ya. Iya. Ternyata kitab ini Sangat relevan sangat kan? relevan. Ini bukan kitab ini, kalau bukan apa kitab apa namanya? Kalau itu ahli nujum kan, bukan dong? Oh, Bukan kita primbon. Bukan primbon. Tapi pesannya sangat kuat ya buat kita suasananya sekarang ini ya, terus ya. Nah, tapi kok tadi suasananya murung? Apakah betul itu murung? Coba lihat ending dari kitab Habakuk bunyinya seperti apa? Nah, di tengah-tengah sebelum ending itu juga ada satu kalimat yang indah sekali, Pak. Ya. Orang benar akan hidup karena imannya. Dan itu dikutip oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Jadi dalam situasi penderitaan, orang itu akan selamat jika dia setia kepada imannya. Itu. Dan lagi nanti di kalimat terakhir dalam bab terakhir dalam kitab Habakuk itu bab 3 doa Nabi Habakuk. Oke. Nah, jadi apa ekspresi iman dan harapannya Nabi Habakuk kepada Tuhan itu ada ayat-ayat yang sangat menyentuh. Ya. Oke. Coba. Sekalipun pohon Itu di mana itu? Bab berapa? Itu Ayat berapa? bab 3 ayat 17. Bab 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada suasana harapan optimisme rupanya. Betul. Sekalipun realitanya yang dihadapi itu tidak ideal. Tidak ideal ya memang. Dan betul, saya tuh juga merasa tersentuh dengan kunjungan Paus yang akhir-akhir Oke, ini. ya nih. Saya terkesan ketika saya lihat Paus setiap kali melewati jalan, lalu beliau menyempatkan diri berhenti melihat ada keluarga-keluarga Ya, muda keluarga muda. membawa balita dan langsung dipanggil supaya diberkati. Itu bagi saya suatu yang sangat menyentuh. Kenapa? Paus itu pada bulan Mei 2024 dia menyampaikan sebuah dokumen yang berjudul Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa nanti di tahun 2025 itu pintu Basilika Santo Petrus akan dibuka karena menyambut tahun jubileum. Dan di situ Paus menyampaikan bahwa harapan tampak bahkan ketika di keluarga-keluarga terdengar suara tawa dan tangis anak-anak. Apa artinya? Orang yang punya keluarga berani berkeluarga dan punya anak itu menunjukkan mereka optimis terhadap masa depan meskipun masih abu-abu, masih kabur.
Tetapi saya merasa mungkin di situ Paus sungguh tersentuh bahwa kita di Indonesia orang sungguh-sungguh mau hadir, punya optimisme ke depan, tampak dari kehadiran tawa dan tangis anak-anak di tengah keluarga. Berarti memang ada suasana harapan begitu ya, walaupun dalam keluarga pasti ada pergulatan ya Romo ya. Jelas, apalagi nanti di tahun-tahun ke depan dengan situasi yang ya kita harapkan sungguh sangat baik, sangat optimis. Tapi menunjukkan bahwa orang punya harapan itu adalah sebuah pengalaman iman. Memang luar biasa, ini inspiratif sekali ya. Memang rasanya Habakuk ini menekuk-nekuk, tidak hanya merangkul, tapi kemudian di situ terbukalah sebuah harapan untuk masa depan. Oke. luar biasa. Berarti tahun 2025 ini akan ada tahun kerahiman juga, Rom? Nah itu jubileum tahun kalau jubileum itu sebetulnya dimulai kalau nggak salah sejak tahun 1300 dan tiap 25 tahun itu dirayakan. Dan nanti di tahun 2025 ya, tema yang diangkat adalah Peziarah Harapan. Kira-kira kenapa? Harapan, lawannya dari harapan apa? Ketidaksabaran. Ketidaksabaran itu memunculkan orang mencari solusi praktis untuk menyelesaikan perbedaan. Biasanya apa? Kekerasan. Orang tidak tahan dengan perbedaan, solusi praktisnya adalah kekerasan. Dan harapan itu melatih kita untuk bersabar. Oleh karenanya tahun depan Paus mengajak kita masuk sebagai para peziarah harapan. Melatih kesabaran, membuat kita mampu untuk juga masuk dalam suasana kekaguman terhadap dunia sekitar. Kita tergesa-gesa, terburu-buru, dan akhirnya apa? Ketidaksabaran tadi melahirkan kekerasan. Gitu. Wah keren ya ini ya, berarti kitab Habakuk tema BKSN ini ya soal keadilan itu menyiapkan kita sebenarnya buat tahun depan juga ya. Iya, saya bisa rasa membangun disposisi batin yang penuh harapan begitu ya. Betul. Baik. Wah mantap sekali. Baik Romo, daripada kita haus lagi masih sambil minum santai dulu ya. Oh Romo. iya, Kita santai-santai dulu sebentar. Wah udah panas ini. Hai parents, pernah dengar tentang buku Ramah Cerna belum? Buku Ramah Cerna adalah buku yang berisi materi teks atau gambar yang mudah dicerna oleh jenjang pembaca dini dan jenjang pembaca awal. PT Canisius menerbitkan seri buku Ramah Cerna yang dibagi dalam 4 jenjang untuk menyesuaikan tahap perkembangan membaca anak. Pada seri ini terdapat tanda perjenjangan di cover depan dan belakang, serta keterangan usia pembaca untuk memudahkan parents supaya tidak salah pilih jenjang buku. Di dalam buku diberikan keterangan tentang karakteristik buku Ramah Cerna serta panduan penggunaan buku untuk orang tua. Setiap jenjang dalam buku Ramah Cerna ini dirancang berdasarkan jumlah kata dalam kalimat, jumlah kalimat tiap halaman, serta pola suku kata. Menariknya, di setiap buku diselipkan pula aktivitas untuk anak, supaya proses belajar membaca makin menyenangkan. Gimana parents? Tertarik nggak sama seri buku ini? Kami masih punya seri buku berjenjang lainnya loh. Tunggu video. Real life itu terus berjalan, meskipun semesta selalu menghadang. Inilah real life, inilah pilihanku. Milk Life siap jagain kita dengan standarisasi tinggi proses farm to table. Milk Life, real milk for real life.
Baik sahabat podcast, Frater Klaus, Romo Dirga. Setelah tadi kita panas ya, bahas Nahum, bahas Habakuk gitu ya. Ternyata waktunya cepat begitu ya. Nggak terasa. Nggak terasa, udah macam-macam hal yang kita bicarakan gitu. Ini kayaknya gara-gara boosternya juga ini ya. Espressonya luar biasa di sini. Jangan lupa iklannya ya. Jangan lupa kesini karena mood buster banget gitu. Tapi dari perbincangan kita Romo dan Frater Klaus, saya merasa bahwa kitab suci hari ini yang kita pelajari Nahum sama Habakuk, seperti kata Romo, bisa asik ya belajar kitab suci ya begitu. Dan saya merasa mungkin malam ini bisa tidur dengan nyenyak ya. Bukan karena ketiduran baca kitab suci, tetapi karena merasa bahwa saya mendapat insight-insight baru begitu Romo. Dari Romo tadi soal keadilan dari kitab Nahum dan juga Habakuk begitu. Romo mungkin untuk sedikitnya mungkin menyimpulkan atau pesan-pesan apa yang mungkin yang menjadi poin-poin utama yang bisa disampaikan kepada sahabat podcast di rumah ya mengenai keadilan dalam kitab Nahum dan Habakuk yang sudah kita bahas itu Romo. Baik Berry, tadi itu saya terkesan dan sempat merefleksikan sejenak apa yang dikatakan Frater Klaus tadi, bahwa ending dari kitab Habakuk adalah sebuah harapan meskipun kedepannya situasinya kita tidak tahu persis ya, apakah situasi semakin membaik atau tidak, tetapi orang masih tetap punya keyakinan. Saya jadi teringat waktu kunjungan Paus kemarin kan, pada saat misa di GBK itu khotbahnya luar biasa, itu sangat menyentuh bagi saya. Diceritakan mengenai Yesus yang menjumpai Petrus dalam kondisi sudah kehilangan harapan, dan di situ Paus menyampaikan refleksinya adalah jangan terpaku pada jala yang kosong. Daripada terpaku pada jala yang kosong, lihatlah, pandanglah Yesus dan percayailah sabdanya. Jadi meskipun di tengah situasi yang tidak jelas, tapi kita tetap mau memandang Yesus dan percaya pada sabdanya. Demikian. Wah baik, keren banget ya. Keren. Klaus apa ada tambahan? Ya, mungkin itu sama dengan Romo Dirga. Ditambah lagi Paus juga mengatakan janganlah menabur. Betul ya. Janganlah menebarkan jala. Dan kita juga dengan semangat Santo Petrus, kita mungkin lelah, tapi karena Yesus yang memerintahkan, Yesus yang menyuruh, maka kita tetap akan menebarkan jala dan tetap menabur. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Mau nyanyi nih. Mau nyanyi, Frater Klaus mau nyanyi nih. Boleh loh, ini masih ada waktu. Suaramu kan keren, Pak. Tapi ya benar ya Frater Klaus dan Romo Dirga, saya merasa bahwa setelah ngobrol-ngobrol santai ini, saya merasa lalu jadi penuh harap begitu ya. Penuh harapan, jadi rasanya tuh ada antusiasme gitu. Semoga sahabat podcast di rumah juga punya harapan-harapan itu ya. Jadi belajar dari kitab Nahum dan Habakuk justru menumbuhkan juga harapan. Jadi keadilan-keadilan yang juga penuh harap begitu ya. Dan aktif begitu ya. Romo begitu. Wah, luar biasa sekali. Romo, tetapi sayang sekali dan Frater Klaus, waktu kita terbatas. Jadi sahabat podcast di rumah, kita sudah hampir tiba begitu. Terima kasih kepada Romo Dirga. Sama-sama. Terima kasih Romo Dirga. Ya, dengan senang hati. Ya sudah meluangkan waktunya untuk kita berbicara cuap-cuap gitu ya, walaupun tepi jurang begitu. Tetapi terima kasih banyak sudah mau hadir bersama kita di sini. Dan juga sahabat podcast, kita mau berterima kasih kepada para sponsor untuk acara podcast kita hari ini, yaitu Lembaga Biblika Indonesia, CV Alino Meniti Karya, Cafino Coffee and Milk Life, Perkumpulan Strada, PT Mayora Indah Tbk, dan Universitas Sanata Dharma. Terima kasih juga kepada para media partner, UPPK Keuskupan Agung Semarang, Yayasan Basis, Utusan.net, Theotalk, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, wah alma mater kita. Takom Cafe dan Resto, juga para sahabat podcast, jangan lupa nonton podcast ini melalui kanal YouTube PT Canisius, @PT Canisius, kanal YouTube Yayasan Basis, @Yayasan Basis, kanal YouTube Fakultas Teologi USD, Theotalk, dan di kanal YouTube Komsos Keuskupan Agung Semarang, @KomsosKAS. Baik, semua sahabat Porka, sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya selama podcast ini. Semoga berguna dan sampai jumpa di podcast Canisius selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Nah teman-teman, ini majalah Utusan edisi September 2024 ini spesial sekali. Kenapa? Karena isinya adalah memuat
surat-surat dari semua umat Katolik dan juga yang non-Katolik pun juga menulis surat kepada Bapak Paus. Nah, ini sebagian dimuat di sini. Nah, jadi pengen tahu nggak ceritanya seperti apa, surat yang ditujukan kepada Bapak Paus seperti apa? Baca Utusan edisi September 2024.